Ya, pemirsa, kita akan menuju langsung ke Pengadilan Negeri Cirebon pemirsa terkait jelang sidang lanjutan peninjauan kembali saka tatal. Sudah bersama rekan kami Zeni Johadi di sana. Halo, selamat pagi rekan Zeni. Tidak ajukan jadi saksi. Tadi ada berapa? Ya? Sudah tahu. Oh, kamu sampai hadirin. Nanti dapat 500 juta kan? Apakah itu saksi-saksinya siapa aja kamu kalau boleh dijelaskan Mas? Secara detailnya kan? Ada berapa orang? Ya. Ada sudah disampaikan suratnya hari Senin, tapi tergantung kepolisian datang atau tidak. Kalau polisi memiliki etikat baik pasti datang. Ini ada surat resmi kita ambil, kita berikan. Berarti sudah tahu berapa orang saksinya? Saksi yang hadir hari ini rencananya kan 3 Akbar, Aldi, Widi, Mega, Mutar, Marwan, dan Peggy. Oke, Peggy juga dilibatkan. Untuk kepolisian sendiri ada berapa orang? Untuk kepolisian ada 4 atau 5 orang. Penyidik awal. Belum sudah sampaikan kehadiran belum. Tapi kita belum dapat dari kepolisian apakah memang akan hadir semua? Ya kalau polisi yang laka lantas tidak hadir ya kita laporkan. Yang dipanggil penyidik laka lantas hasil olah TKP tanpa mau ikut pada prosedur pengadilan peninjauan kembali. Kita meminta supaya hakim lebih aktif lah untuk jangan pasif juga. Atau aktif gimana Pak? Pasif hakim tuh saya minta dipanggil ini nggak mau. Selama ini sedang perkara peninjauan kembali pidana dipanggil. Penetapan hadir di sini. Ini bukan sayembara atau apa, tapi mencari mengungkap kebenaran material. Untuk jangan sampai terjadi salah menghukum. Itu berpengaruh. Jadi dapat pengaruh. Karena dia di muka umum. Kasih jalan. Sementara rombongan Pak Abbas sudah nyampe masuk ke ruangan sidang kembali ke studio. Ya, pemirsa, Anda masih di Breaking News bersama dengan saya Camar Haenda. Saat ini kami berada di perjalanan menuju Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Saka dan juga Ibu Titin. Ibu, apa kabar? Hari ini bagaimana? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Bagaimana Bu menghadapi persidangan lanjutan hari ini? Apakah Ibu yakin bahwasanya novum yang sebelumnya ditolak oleh jaksa penuntut umum hari ini betul-betul akan dibuktikan oleh saksi ahli dan juga saksi fakta yang dihadirkan? Ya. Saya sih punya keyakinan karena ternyata novum yang berupa visual itu ternyata kesesuaian dengan saksi fakta yang akan kita hadirkan hari ini, terutama Widi dan Mega. Ternyata saya juga terkejut ketika loh kok ternyata foto-foto yang saya sampaikan di persidangan gitu yang ditolak oleh jaksa justru berkesesuaian dengan keterangan Widi dan Mega. Nanti kan kita akan buktikan apa sih yang berkesesuaian itu gitu. Apa yang akan berkesesuaian itu nanti kita buktikan di pengadilan. Baik. Jadi Widi ini merupakan sahabat dari Vina begitu ya, Bu ya? Kan jadi dulu sebenarnya gini Mas, dulu tuh di sidang pengadilan kan ayahnya Vina dihadirkan. Saya waktu itu bertanya, ini saya juga terkejut ternyata itu terkonfirmasi oleh Widi. Bapak, kalau saya punya anak perempuan, saya bilang kalau jam 6 maghrib belum pulang, biasanya orang tua tuh resah mencari kemana-mana. Tapi kok bapak anak sampai jam 10 belum dicari. Saya ingat betul itu bentuk pertanyaan saya. Ternyata dijawab, anak saya memang jarang tidur di rumah, sering menginap di rumah temannya. Dan itu terkonfirmasi ketika Widi menyatakan hal yang sama. Meminjam baju juga Bu ya? Ya, meminjam baju. Jadi terkonfirmasi ketika Widi dalam satu podcast yang dipandu oleh Pak Reza dan Pak ini menyatakan, kamu kenapa nggak ditanya nggak nginep aja di rumah saya. Nah itu terkonfirmasi banget. Jadi fix memang apa yang terjadi di persidangan 2016 yang saya tidak pernah buka loh ini. Karena gimana pasti saya dibully lah.
Masa orang udah meninggal nah ternyata ini terkonfirmasi hari ketika ada di podcast gitu. Baik. Ini dari Novum 1 sampai dengan 5 ditolak dikarenakan salah satunya adalah tidak ada bukti forensik yang disertai dalam foto tersebut. Tanggapan Ibu seperti apa? Ya bukti forensiknya maksudnya bukti forensik yang mana gitu kan. Kalau misalnya bukti forensik yang dimaksud adalah untuk memperjelas otentik tidaknya foto itu kan jaksa kondisi tubuh Vina. Ya, kondisi tubuh Vina kan sudah ada di hasil visum. Ya, kan itu nanti di hasil visum maupun otopsi gitu kan sudah ada. Tapi kalau misalnya bukti forensik yang mana misalnya untuk otentik foto itu otentik atau tidak, justru jaksa kan menyatakan itu sudah ada di dalam berkas. Jadi yang mana yang dimaksud oleh jaksa gitu. Padahal foto-foto itu tidak pernah masuk ke dalam berkas di Saka Tatal. Oke, gitu. baik. Bu, saya akan bertanya kepada Saka, Bu, berkaitan dengan Aib dan Dede yang ternyata Saka ini juga tidak mengenal dekat begitu ya dengan Aib dan Dede yang memberikan pernyataan bahwasanya Dede salah satunya memberikan pernyataan kepada Pak Deddy Mulyadi bahwa dirinya memberikan keterangan yang salah. Seperti apa tuh, Saka? Kenal nggak? Ya kalau tentang Dede Saka juga sebenarnya nggak kenal sama sekali. Nggak kenal sama sekali. Jadi kalau Dede cuma sekedar tahu doang. Jadi tahu Dede itu kerja di showroom mobil, cuci mobil. Oke, baik. Yang menjadi perhatian saat ini adalah meyakini bahwasanya saat itu Saka tidak berada di lokasi pada saat kejadian. Ya, seperti apa Saka? Ya alhamdulillah dulu kan Dede kan memberatkan Saka dan yang lain-lain. Dan sekarang Dede ini sudah mengakui kesalahannya dulu. Seharusnya Dede itu tidak mengucapkan kata-kata yang telah dulu sampaikan. Dan sekarang sudah yang memberatkan Saka begitu. Dan sekarang malah berbalik, dia mengucapkan kata-kata yang merasa dirinya itu sebenarnya tidak seperti itu. Dan dia sebenarnya tidak tahu. Baik. Bu Titin, Aib dan Dede ini menjadi salah satu orang yang penting ya, salah satu pihak yang penting dikarenakan dari pernyataan mereka memunculkan DPO dan juga tersangka yang saat ini tengah ditahan begitu Bu. Apakah menurut Anda Aib dan juga Dede perlu diperhatikan di persidangan atau harapan Anda seperti apa? Sebetulnya kan ada 3 hal yang waktu itu saya meyakini keterangan itu memberatkan. Satu, BAP-nya Dede dan Aib karena mereka tidak pernah dihadirkan di persidangan. Kemudian Liga Akbar juga kan waktu itu memberatkan. Jadi seolah-olah memang terjadi pengejaran gitu. Kemudian juga ada Suroto yang seolah-olah menyatakan ada pemerkosaan karena apa? Membetulkan celana dalam yang tersingkap gitu. Jadi ternyata ditutupi oleh jaket. Jadi ternyata saya waktu ke Pak Suroto dan misalnya Liga Akbar itu dihadirkan di persidangan, dipersidangkan di perkara lain, saya juga kan ini orang berbohong gitu. Sebetulnya kalau Liga Akbar kan memang tidak dihadirkan di persidangan Saka gitu. Makanya tetapi ini kan merupakan sebuah rangkaian peristiwanya. Jadi saya meyakini betul Pak Suroto berbohong karena ternyata visual mengenai bagaimana kondisi Vina saya dapatkan gitu. Jadi Pak Suroto salah betul kalau misalnya membetulkan letak celana. Itu celana dalamnya Vina ketat loh Pak Suroto. Gitu. Artinya Bu Titin memiliki foto Vina dari tahun 2016 saat kejadian sampai dengan saat ini dan masih Ibu simpan begitu ya, bukti otentik itu Bu? Enggak, kalau foto Vina itu saya dapatkan 2 bulan yang lalu. 2 bulan lalu itu ada orang datang ke saya, itu kan posisinya di rumah sakit. Kemudian kan saya harus perlihatkan kan ke keluarga Saka. Nah diterimalah oleh Selis, cuman saya bilang ini ada novum. Kalau keluarganya oleh kakaknya. Oleh kakaknya, tapi kan Selis tuh nggak ngerti novum itu seperti apa. Sudah saya perlihatkan, kemudian mohon maaf karena itu kan rumahnya Saka kan berhimpitan gitu. Saya khawatir dia cerita-cerita, makanya saya simpan kembali gitu setelah diperlihatkan gitu. Baik. Artinya Ibu yakin bahwasanya novum ini betul-betul fakta-fakta terbaru ya Bu ya? Ya, karena gini, kalau misalnya jaksa beranggapan novum itu sudah dihadirkan di persidangan di dalam berkas Saka, berarti bagaimana mungkin jaksa atau majelis meyakini telah terjadi pembunuhan dan pemerkosaan karena visualnya tidak menggambarkan itu gitu loh. Baik, Ibu, kita sudah membahas tentang substantif, tapi kita sebentar lagi akan sampai di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat terkait dengan kasus ini? Ya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu bisa membuktikan yang sebenarnya. Kami juga mohon dukungan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Kami yakin Saka Tatal tidaklah terlibat dalam perkara pembunuhan dan pemerkosaan. Apalagi saya pegang perkara ini dari 2016. Saya yakin tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan seperti tertuang dalam putusan. Oke, Ibu tetap konsisten dari tahun 2016 sampai dengan sekarang ya Bu ya. Baik, terima kasih. Pemirsa, kita sudah sampai di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Saka, good luck. Semoga hari ini berjalan dengan lancar. Tetap tenang, tetap semangat.
Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Ibu Titin dan juga Saka Tatal. Hari ini akan digelar sidang pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat atau sekitar 3 menit lagi. Dan setelah ini pemirsa, saya akan memantau langsung bagaimana nantinya situasi yang ada di luar Pengadilan Negeri, karena hari ini juga akan ada aksi massa, seruan aksi massa masyarakat dari Cirebon untuk mendukung Saka Tatal. Sementara demikian. Ya. Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan bersama perjalanan dari titik kumpul di salah satu hotel di Cirebon, Jawa Barat menuju Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, pemirsa, di mana Saka Tatal bersama kuasa hukumnya Titin Prialianti baru saja tiba di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dengan hari ini sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal di hari ketiga di pekan ini, pemirsa, di mana pada hari ini sejumlah saksi fakta akan segera dihadirkan. Dari informasi yang kami dapatkan, bocoran di awal dari tim kuasa hukum Farhad Abbas bahwa Liga Akbar akan bersaksi pada hari ini. Dan kemudian juga ada Dede Riswanto yang diharapkan juga hadir karena adanya Pak Deddy Mulyadi juga ikut mengawal sejak pagi hari tadi hari ini. Kita akan melihat seperti apa isi kesaksian dari saksi fakta, itu dari kerabat dan rekan-rekan dari Saka Tatal. Sementara pemirsa, untuk besok hari juga akan kembali dihadirkan sidang lanjutan peninjauan kembali Saka Tatal yang juga akan menghadirkan saksi dari pihak termohon atau pihak pemohon maksud kami, yaitu dari tim Saka Tatal, dengan menghadirkan sejumlah saksi ahli dengan nama-nama yang cukup besar, pemirsa. Bahkan ada dua komjen atau dua purnawirawan Polri yang juga akan hadir besok, yaitu ada Susno Duaji, Komjen Pol Kabareskrim Polri di tahun 2008-2009. Kemudian ada juga Komjen Pol Purnawirawan Polri Ogroseno, Wakil Kapolri 2013 hingga 2014, juga akan memberikan kesaksian pada esok hari dengan sejumlah ahli hukum pidana seperti Pak Muzakir, ada juga Asmi Syahputra, Andi Hamzah, dan juga Yongki Fernando, dan terakhir juga ada Reza Indragiri sebagai ahli psikologi forensik, pemirsa, yang juga akan dihadirkan untuk esok hari. Namun untuk jumlah pada saksi fakta yang akan dihadirkan pada pagi hari ini belum dipastikan secara gamblang siapa saja akan hadir. Hanya dipastikan Liga Akbar akan dipastikan hadir untuk memberikan kesaksian pada hari ini.